sisi yang kedua, sisi AB sama dengan sisi DE. Kemudian sudut lagi, sudut B sama dengan sudut E. Nah, seperti itu ya teman-teman. Hai guys, assalamualaikum semua. Masih di ruang angsana. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Nah, pada video kali ini, ruang angsana akan membahas tentang kesebangunan dan kongruensi. Apa sih itu kesebangunan dan kongruensi? Nah, kita langsung ke materinya. Oke, teman-teman? Nah, di sini pertama adalah kesebangunan. Ruang Apa itu angsana. kesebangunan? Nah, dua bangun dikatakan sebangun jika apa? Nih, kesebangunan. Nah, dua bangun dikatakan sebangun jika apa? Pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut yang bersesuaian sama besar pertama ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, di sini ada contoh dua bangun datar, yaitu bangun datar jajar genjang ABCD ini, kemudian ada EFGH. Nah, bangun datar di atas menunjukkan dua jajar genjang yang sebangun kan? Kenapa sebangun? Nah, tadi pertama syarat sebangun itu adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama. Jadi sudut yang sama di sini adalah ada sudut A, ini sama dengan sudut E. Kemudian sudut B sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut G dan sudut D sama dengan sudut H. Nah, itu syarat pertama, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama. Kemudian syarat yang kedua apa tadi? Panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Jadi, sisi yang bersesuaian harus mempunyai perbandingan yang sama. Itu syarat kesebangunan ya. Ya. Sisi yang sama mana perbandingannya? Jadi di sini adalah ada perbandingan yang sisi AB, ini sisi AB. Sisi AB ini. Nah, ini sama dengan EF nih. Jadi AB per EF ini sama dengan BC per FG. Kemudian yang DC ini Ruang per angsana. GH. Kemudian yang AD ini per EH. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang panjang sisi bersesuaian. Tadi pertama sudut, kemudian yang kedua adalah sisi, panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, itu adalah syarat bangun datar yang sebangun. Ada dua tadi. Kemudian kita masuk ke kesebangunan pada segitiga. Nah, di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC ini yang pertama. Kemudian ada segitiga DEF. Ini adalah bangun yang kedua. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian pada dua segitiga di atas adalah sama. Mana? Sudutnya mana yang bersesuaian? Sudutnya yaitu sudut A sama dengan sudut D. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Kemudian C sama dengan F. Nah, itu adalah sudut yang bersesuaian. Kemudian yang kedua apa? Nih, yang kedua perhatikan. Jika segitiga ABC dan DEF sebangun, maka panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, jadi nih, perhatikan AB per DE. Nah, jadi ini sisinya yang ini berarti AD per DE. Berarti dengan yang ini. Kemudian kalau BC berarti dengan yang EF.
Kalau CA atau AC berarti dengan DF. Itu adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang ini ya. Nah, kemudian lanjut ya teman-teman ya. Ini ada segitiga tapi seperti ini sekarang. Nih, AB sejajar dengan DE. AB ini AB sejajar dengan DE. Nah, sebenarnya ini ada dua segitiga ya teman-teman. Segitiga yang besar ABC dan kemudian segitiga DEC gitu ya. Jadi pada segitiga di atas berlaku apa? Nih, berlaku AB itu sama dengan DE. Jadi panjang AB per DE. Kemudian AC ini dari sini sampai sini itu pernya per DC yang di sini. Kemudian yang BC sama dengan EC yang ini. Gitu ya. Atau apa ini di sini? CD per CE. CD per CE gitu ya. AD per BE. Kemudian sama dengan DE itu per AB min DE. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat ini. Jadi, perbandingannya seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Ini untuk yang AB sejajar dengan DE. Kemudian sudutnya berarti A sama dengan B dan C sama dengan D. Nah, ini sudut yang kecil-kecil nih. Nih, yang ini. Yang ini nih, nih. A sama dengan B, kemudian sudut C sama dengan sudut D. Kalau ini kan yang sejajar, ya kan? Kalau ini sisi sejajar, yang ini sisi sejajar. Yang nomor satu ini sisi sejajar. Kemudian yang dua ini adalah sudut yang bersesuaian, gitu teman-teman ya. Oke. Lanjut lagi. Ini ada AD tegak lurus BC. Nah, segitiganya berbeda lagi. Nah, jadi di sini ada segitiga ABC. Ini segitiga ABC ya. Kemudian ada ini segitiga ABC itu yang ini, yang besar. ABC. Ini segitiga ABC nih. Kemudian satu lagi sebenarnya ada segitiga ADC. Nah, gini. Nah, jadi sebenarnya segitiganya tuh dua gitu teman-teman ya. Nah, kalau segitiganya seperti itu. Bentar teman-teman nggak kelihatan jadinya ya. Nah, segini nggak apa-apa ya. Jadi ABC itu sebangun dengan ADC nih. Nomor satu dulu. ABC sebangun dengan ADC. Maka AC kuadrat nih, AC kuadrat di sini nih sama dengan CD kali CB. Nah, ini. Nah, kalian teman-teman harus hafal ini ya, perbandingan-perbandingannya supaya nanti bisa mengerjakannya. Untuk sekarang, untuk video kali ini kita bahas tentang materinya dulu. Di video selanjutnya nanti kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Oke teman-teman ya. Ini kalau segitiganya seperti ini, siku-siku seperti ini. Kemudian ada segitiga yang lainnya lagi. Nah, kalau seperti ini, berarti jelas teman-teman ya, ada segitiga yang kecil. Ini segitiga kecil, yang segitiga ABC. Kemudian ada segitiga yang satunya, DEF. Nah, kalau ini sudah
kelihatan ya. A itu sama dengan E, kemudian B ini sama dengan F, kemudian D, C ini sama dengan per D gitu ya. Jadi A per E nih, berlakunya D seperti ini. A per E sama dengan B per F sama dengan C per D gitu. Oke? Itu untuk yang segitiga seperti ini. Gitu. Kemudian lanjut lagi, ada kesebangunan pada trapesium. Tadi pertama ada segitiga dan segitiganya ada bermacam-macam. Nah, kali ini ada yang trapesium. Nah, kalau trapesium berlakunya seperti ini. EF ini, EF sama dengan CD. CD itu ini, CD kali AE ditambah apa? Ditambah AB kali DE. Per DE per A tambah AE gitu. Jadi kalau trapesium seperti ini ya. Ini kalau kesebangunan pada trapesium. Nah, selain kesebangunan ada juga kekongruenan. Apa itu kekongruenan? Nah, syaratnya adalah dua bangun datar dikatakan kongruen jika apa? Jika kedua bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kalau tadi kan perbandingannya yang sama dan sudut-sudutnya kan. Kalau ini memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya seperti apa? Nih, pertama, dua sisi dua sisi sama panjang dan sudut apitnya sama besar, yaitu sisi sudut sisi. Jadi, sisi dulu pertama, sisinya AB. AB ini sama dengan DE. Nah, ini disebut dengan sisi. Kemudian A sama dengan D. Nah, sudut A ini di sini itu sama dengan sudut D. Kemudian sisi lagi. Nah, AC ini sama dengan DF. Nah, ini yang disebut adalah sisi sudut sisi ini. Kemudian dua sudut sama besar dan sisi yang diapit sama panjang. Atau sudut sisi sudut. Berarti sudutnya dulu. Sudutnya A. Ini sama dengan D. Kemudian sisi yang kedua, sisi AB sama dengan sisi DE. Kemudian sudut lagi. Sudut B sama dengan sudut E. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang pertama tadi sisi sudut sisi, yang kedua sudut sisi sudut. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ketiga sisi sama panjang, itu sisi. Sisinya apa? Kalau di sini AC berarti sama dengan DF. Kemudian AB sama dengan DE dan BC sama dengan EF. Nah, itu yang dimaksud dengan kongruen itu ya, ada 3, oke? Nah, sampai sini dulu pembahasan teman-teman ya tentang kesebangunan dan kekongruenan. Tunggu video selanjutnya yang akan membahas tentang soal tentang kesebangunan dan kekongruenan juga. Jadi, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi bila ada video baru dari Ruang Angsana. Terus dukung Ruang Angsana ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Makan-makan. Semoga videonya bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum semua.